Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cut Fatmawati Mutia. Ayah saya bernama Haji Teguh Mukhtarudin, keturunan Aceh, asal Aceh Utara, Lok Sumawe. Kita dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sangat keras dalam mendidik keislamannya. Saya memiliki 7 saudara, kebetulan saya anak ketujuh, anak bungsu. Dan saya asal muasal pendidikan saya 6 tahun di pondok pesantren di Kabupaten Asahan. Kemudian saya melanjutkan pendidikan keperawatan di Medan. Setelah saya tamat dari pendidikan keperawatan, saya mendapat jodoh, saya berumah tangga dengan seorang laki-laki keturunan Sunda Pakistan. Tapi pernikahan kami tidak berjalan lama. Suami saya meninggal sakit meningitis, infeksi di otak. Setelah itu saya merasakan kekosongan dalam hidup saya. Jadi setiap harinya hidup saya hanya bekerja dan bekerja. Tidak ada waktu saya buat di rumah. Karena dari perkawinan saya dikaruniai anak. Kebetulan setelah melahirkan almarhum itu meninggal. Jadi kekosongan saya itu saya isi dengan bekerja. Terkadang saya pulang sampai jam 11 malam. Terkadang kalau lagi lembur, lagi kejar anggaran, kita sampai pulang pagi di kantor. Saya tidak menyadarin yang saya perbuat itu ternyata menyakitin anak-anak saya. Di dalam hati saya marah sebenarnya sama Allah saya dulu. Saya marah. Kenapa ya saya harus mengalami seperti ini? Saya sudah menjalankan apa yang diperintahnya. Sebagai muslimah yang baik, saya ikuti apa yang diperintahkan oleh ayah saya. Saya tidak pernah buka aurat. Saya berumah tangga juga masih dalam keinginan orang tua saya. Saya kecewa saat itu. Jadi kekecewaan saya itu saya isi dengan pekerjaan dan saya tinggalkan anak-anak saya. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, saya menyadari kalau Tuhan itu luar biasa. Tuhan izinkan saya mengalami suatu proses yang sangat menyakitkan. Tuhan itu bukan membenci saya, tapi Tuhan itu begitu menyayangi saya, yang pada akhirnya tanpa saya duga saya berkenalan dengan seorang laki-laki. Kebetulan laki-lakinya berada di Kalimantan. Berkenalan kita melalui Facebook. Saya dengar kalau dia itu seorang Kristiani. Hati saya bergetar. Saya pengen tahu Kristen. Tapi di sisi lain karena saya dididik dalam keadaan lingkungan muslim, saya pengen menarik dia. Bagaimana caranya dia itu ikut ke saya. Akhirnya dengan segala pertimbangan saya putuskan berumah tangga dengan dia. Dalam saya berumah tangga dengan dia, ternyata rumah tangga saya juga nggak semulus yang saya pikirkan. Orang tua saya kecewa, yang pada akhirnya ayah saya kebetulan saat itu baru pulang dari menunaikan ibadah hajinya. Kaget ayah saya, yang pada akhirnya ayah saya meninggal dunia.
2011 ayah saya meninggal dunia. Saya begitu terpukul. Namun saya harus kuat. Saya sudah ambil keputusan. Awalnya rumah tangga kami itu hanya berjalan masing-masing. Saya seorang muslim dan suami tetap pada keyakinannya. Namun seiring waktu berjalan, kami selalu sharing. Saya selalu beri kitab saya, dia juga selalu beri kitab dia. Saya baca sering Injil, saya baca. Ternyata ada rasa kegelisahan di hati saya. 2011 akhir, saya mengalami suatu penyakit yang sangat luar biasa, menyusahkan buat suami, menyedihkan buat anak-anak. Beberapa tahun saya mengalami penyakit. Saya seperti orang gila, saya depresi. Bahkan saya mendengar suara azan aja saya ketakutan. Suhu badan saya sampai naik 42 derajat kalau sudah mendengar suara azan. Ada rasa kebimbangan di hati saya. Setelah saya sering membaca kitab, saya merasakan kok ada yang lain pada diri saya. Saya kok merasa takut. Bahkan saya saat sakit, saya merasakan kalau saya mati, nanti siapa yang menyelamatkan saya? Sudah mulai datang keraguan pada keyakinan saya yang dulu. Yang awalnya saya ingin menarik suami, dan pada saat yang sangat-sangat tidak pernah saya lupakan, saya mimpi. Saya nggak tahu itu yang namanya mimpi kah atau hanya karena sangat-sangat singkat kejadiannya itu. Saat saya sakit keras, saya tertidur menahankan rasa sakit. Saya bermimpi, saya melihat sosok seorang laki-laki berjubah, tapi saya nggak tahu itu siapa. Di sebelahnya ada seorang bapak-bapak yang lagi sakit di depannya. Saya pernah ke gereja saat itu di bawah suami, tapi hanya sekedar tepuk tangan, lihat orang, ngapain orang pada tepuk tangan. Saya hanya ngikut-ngikut aja, seperti boneka saya datang ke gereja di bawah suami. Tapi waktu pas saat saya bermimpi, seorang laki-laki berjubah, di depannya ada seorang bapak-bapak yang lagi sakit. Saya bertanya, dalam hati saya itu seperti yang saya lihat di gereja, tapi wajahnya saya tidak bisa lihat. Saya hanya lihat postur tubuhnya, jubahnya, rambutnya. Saya langsung berkata, "Kaukah Tuhan itu?" Dia tidak mengucapkan kata-kata, kecuali tangannya langsung diletakkannya di atas kepala saya. Langsung saya saat itu, saya bersujud di kakinya, saya menangis saat itu. Saya katakan, "Kaukah Tuhan itu?" Langsung dia tuntun tangan saya, dia pegang tangan saya, dia ajarin saya untuk menyembuhkan seorang bapak yang lagi sakit di depannya. Tuhan berkata, "Sebut dalam nama Yesus." Saya mengikuti tuntunan tangan Tuhan. Dari atas kepala bapak itu saya ucapkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saya ucapkan itu. Akhirnya saya terbangun dan di situ saya menangis. Saya bilang, kebetulan pada saat itu suami saya nggak ada di tempat. Saya karena dalam kondisi sakit, saya dibawa saudara suami nginap di lingkungan saudaranya. Saya bilang sama saudara suami yang ada di rumah itu, saya bilang, "Saya mimpi seperti ini." Saya bilang, "Saya takut," saya bilang. Lalu pada akhirnya saudara suami saya itu memanggil hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu banyak memberi masukan kepada saya.
hamba Tuhan tuh berkata bahwa benar mimpi saya itu memang benar adanya, bahwa Tuhan itu memang benar ada, Tuhan itu memang hidup. Akhirnya saya berkata sama suami, saya mau ikut Tuhanmu, saya mau menyerahkan diri saya tidak mau mengeraskan hati. Itu perkataan saya 1 hari setelah saya mengalami mimpi. Namun beberapa hari kemudian saya berubah, saya berkeras hati lagi. Saya tidak mau ikut karena almarhum ayah saya terus menghantui hidup saya. Terus dia datang, dia mengajak saya takut, saya makin bingung mau kemana saya. Semakin saya berkeras, semakin saya tidak mau ikut panggilan Tuhan. Bukannya kesembuhan yang saya rasakan, bahkan saya semakin mengalami penyakit yang luar biasa. Sampai-sampai kami harus merelakan sedikit harta untuk dijual untuk pengobatan saya. Bahkan akhirnya kami harus pindah ke suatu kota hanya untuk mengejar pengobatan gratis, karena suami sudah nggak mampu lagi ngobatin saya. Semakin saya mengeraskan hati, semakin Tuhan, saya rasa saat itu Tuhan menyakitin saya. Akhirnya saya berbicara sama satu orang teman. Dia berkata, jangan berkeras. Kalau Tuhan sudah pilih, jangan berkeras, jangan ragu. Kami aja yang dari lahir kami orang Kristen, kami tidak pernah melihat yang namanya Tuhan. Bahkan kami memimpikan, andaikan kami bisa melihat Tuhan. Jadi jangan berkeras. Di situ saya semakin bimbang. Terus saya lihat anak-anak saya lihat suami saya, mereka begitu luar biasa mengalami penderitaan dari kekerasan saya. Akhirnya saya benar-benar saya ingin berserah sama Tuhan. Saya mau serahkan diri saya. Saya bilang sama suami, saya mau ikut Tuhan. 2013 saya akhirnya dibaptis. Dan di situ kami mengadakan lagi pemberkatan secara benar sebagai seorang Kristen. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami ingin rumah tangga kami benar-benar diberkatin Tuhan. Akhirnya kami baptis bersama dan kami diberkati 2013. Ternyata bukan hanya sampai di situ aja perjalanan hidup saya. Saya sudah terima Tuhan. Ternyata ikut Tuhan itu bukan seenak yang saya rasakan. Ikut Tuhan saya langsung nyaman-nyaman aja. Ternyata enggak, semakin luar biasa cobaan yang saya alami. Bahkan saya 2013 saya Tuhan kasih berkat, saya bisa ngambil rumah perumahan. Tapi karena lingkungan saya tahu saya dari Muslim, mereka terus menjahati saya. Di saat saya bulan puasa, itu rumah saya itu dilemparin pakai mercon. Akhirnya damai, bahkan sempat saya lapor ke polisi menyelesaikan masalah itu. Lalu akhirnya yang pelakunya itu seorang haji, dia minta maaf sama saya, dia menyembah-nyembah ke rumah, minta pengampunan apa yang telah dilakukannya. Secara manusia saya rasanya berat ingin mengampuni, tapi saat itu saya sudah menyerahkan hidup saya itu untuk Tuhan. Saya berkata saya memaafkan dia, karena saya bilang sama bapak itu, seorang haji, saya bilang, karena saya percaya Tuhan, Tuhan begitu mengasihi saya bilang, saya ampuni kamu. Dan kemudian kami pindah dari lingkungan itu, rumah kami jual, kami pindah dari lingkungan itu. Hidup itu semakin luar biasa, banyak cobaan,
keluarga, saudara belum bisa menerima saya, kakak-kakak saya, mereka merasa kecewa. Abang saya, mereka mungkin sangat membenci saya karena keputusan saya yang begitu fatal hingga akhirnya ayah saya meninggal dunia membuat hati mereka terluka. Saya terus bergumul berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, Engkau selamatkan Tuhan. Saya juga rindu saudara saya diselamatkan. Paling tidak Tuhan, saya ingin akrab lagi dengan keluarga saya yang sudah membuang saya, yang mengatakan saya ini seorang kafir. Tuhan akhirnya jawab doa-doa saya. 2 bulan yang lalu, tepatnya di bulan 11 akhir 2018, keluarga saya sudah mulai menghubungin saya, dan beberapa kakak-kakak saya, mereka berkata mereka merindukan saya. Bahkan mereka berkata, pulanglah, apapun keyakinanmu sekarang, itu pilihanmu. Dan mereka sudah bisa menerima keyakinan saya sekarang. Bahkan waktu pas saat-saat Natal, saya sering kirim-kirim foto ke keluarga saya. Saya kirim foto, saya kirim kata-kata, mereka respon. Mereka masih tetap mencintai saya dan menyayangi saya sebagai adiknya bungsu yang dulu masih kecil. Mereka sering gendong-gendong, mereka maafkan. Dan untuk Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan pernah takut saat kita tinggalkan keyakinan kita yang dulu. Kita memang saat itu kita merasa kita ini sebagai orang kotor, kita meninggalkan keyakinan kita untuk suatu keyakinan yang baru, yang mungkin awalnya kita tidak mengetahui itu keyakinan itu benar atau tidak. Kalau kita tidak secara manusia, kita tidak belajar. Jadi semakin kita belajar dan terus belajar, kita mengetahui yang mana yang benar dan mana yang salah. Jadi jangan pernah takut ikut Tuhan, karena Tuhan Yesus itu memang benar-benar ada. Dia hidup, dia tidak mati. Dia pada saatnya nanti akan datang menjemput kita semua yang percaya sama dia. Dan satu lagi buat Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, jangan pernah takut ikut Tuhan. Apalagi yang masih ragu-ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah lagi menoleh ke belakang. Karena Tuhan Yesus itu memang ada, dia hidup, dia nyata. Dia Isa Al-Masih, dia ada. Dia bukan dongeng. Dia ada selalu untuk kita. Percaya sama Tuhan. Bukan hanya percaya, tapi lakukan kehendak Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan menciptakan kita untuk satu tujuan, cuma satu, menyenangkan hati Dia. Itu aja mungkin saudara, Bapak Ibu terkasih, kesaksian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kiranya suatu saat nanti kita bisa bertemu, berkumpul bersama saat Tuhan datang menjemput kita.